آمنوا اتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada adik kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kaum muslimin, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari penasehat Masjid Taqwa yang akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Fakih Sulaiman. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, teristimewa untuk guru kita pada siang hari ini, Al-Ustaz Dr. Agus Alizar Chan SMAG dari Padang Panjang yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Ibu-ibu dan bapak diminta kepada saya untuk berikan sepatah kata yang akan saya sampaikan. Pertama, maksud kita mengadakan acara ini halal bihalal, ya, suatu istilah yang ada hanya di Indonesia. Nanti mungkin akan diterangkan oleh guru kita kepada kita, ya, apa itu halal bihalal tersebut. Kemudian sekaligus mengumpulkan kita bersama di tempat ini. Sengaja kita adakan di masjid ini sambil mengingat-ingat masjid kita ini dulu sekarang bernama Masjid Taqwa. Dulu berasal dari Surau Batu, itu sana tempatnya di belakang. Halaman itu adalah lokasi Surau Batu dulu itu. Surau Batu. Nah, ini memang batu banyak aja hari ke batu. Jadi yang pianya diombak, ada itu diletakkan bangunan. Nah, kemudian dipindahkanlah ke tempat ini, dibuat satu masjid namanya waktu itu Masjid Tamadun. Arti tamadun itu berkemajuan.
Yang memberi nama masjid itu adalah almarhum orang tua kita, sesepuh Muhammadiyah, Bapak Haji Mukhtar Amin. Nah, itu yang menamakan Masjid Tamadun. Bahkan saya perhatikan di Sumatera Barat tidak ada masjid yang bernama Tamadun itu. Ya, Tamadun itu tidak ada yang bernama. Masjid Taqwa banyak, sehingga pakai nur-nur banyak tuh, Nur Hidayah, Al Hidayah, ya, Darussalam, Al Furqan, banyak nama masjid. Tapi yang Masjid Tamadun hanya satu-satunya di Sumatera Barat, hanya di sini. Itu hebatnya beliau membuat nama. Tidak ada orang lain yang pakai nama Tamadun. Ya. Nah, kemudian dikenal. Itu waktu saya mau diberikan kesempatan untuk ada musda Muhammadiyah di Padang Panjang waktu itu. Ya. Nah, saya ceritakan, kalau Muhammadiyah itu kan bermoto Islam yang berkemajuan, kan begitu. Islam yang berkemajuan, kan begitu. Maka saya mengatakan, kalau disebut Islam berkemajuan itu, tamadun itu, ya, baru di tahun-tahun di atas 80 orang memakai istilah Islam yang berkemajuan itu. Sedangkan di Malalo tahun 68 waktu ini masjid didirikan sudah bernama yang berkemajuan, namanya Tamadun. Jadi ini jasa dari waktu itu Bapak Mukhtar Amin memberi nama Tamadun. Saya senang dengan nama yang seperti itu. Tapi keputusan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, seluruh masjid di bawah naungan organisasi Muhammadiyah diberi nama Taqwa. Karena kita juga patuh kepada aturan yang dibikin, kita tukar pula namanya Taqwa. Tapi banyak orang-orang rantau menyebut Masjid Tamadun juga, disebut juga Masjid Tamadun. Nah, itu karena itu melekatnya pada masyarakat kita Masjid Tamadun namanya. Dulu Surau Batu. Nah, jadi ini sejarah perlu kita sampaikan kepada kita untuk kita tahu sejarah. Dibikin masjid ini namanya sekarang itu Masjid Taqwa. Nah, dulu namanya Tamadun. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kuno kumpul kemari seperti untuk mengenang masa-masa lalu kita. Mungkin dibuat dari tepi air, mungkin awak waktu di rantau orang kecil-kecil tu pernah berenang di kuas segalanya, okey, tepi danau. Ya. Petang bahkan kami suruh anak-anak berterjun dari atas di bawah ke anak. Mereka lihat orang sebagai kenangan. Tak kenal dia apa-apa nak di kampung dulu, waktu di kampung dulu kecil-kecil. Baraki batang pisang, berenang kaki, mandi kaki. Kekenangan yang indah itu. Itu mungkin dibawa dakwah, ditampilkan di masjid ke sebagai kenangan bagi orang rantau. Karena dia masuk kecil-kecil dulunya sampai berenang ke situ, sampai ke situ. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak orang datang hari-hari Minggu itu banyak. Ya. Jadi sebanyak nak datang tu dia sembahyang, ada orang pergi foto aja ada dulu. Itu kan. Tu bahalanya awak itu amma apanya. Kita tak dua tu foto-foto sebenarnya baik lain. Biasa suasa itu, ya apa baik lainnya baik lah. Nali solat, baik solat kemarin nak solat. Ya, baik nak solat bagus tak kami bila solat pada biar. Fotonya. Bahkan masjid awak kan pernah dari tidak ada diapi apa-apa ibu nampak masjid Taqwa tu dulu tu. Jadi dari akhir itu jam orang kelima bila orang mandi kami pun tak tahu. Itu. Jadi sebagai kenangan dakwah, waktu kita kecil awak pergi danau ini banyak tapi dulu ya. Itu muka acara-acara buku sama diadukan di laman tu juga ada. Ya. Alhamdulillah buku sama bertangguh barangkali 4 kali selama Ramadan itu berkat bantuan masyarakat. Ya, dan warga kita, ya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus atas bantuannya rami-rami buka bersama di halaman masjid selama bulan Ramadan. 4 kali buka bersama rami-rami. Itulah menjadi kenangan. Kami kirimkanlah ke rantau, banyak ada nampak motivasi dari orang rantau, nampak pula balik. Nampak amaknya sedang makan kuih, nampak di meja di rantau. Dia amak pun satu. Dengan begitu mungkin tertanam berarti biarlah pun satu orang nyumbang. Nah, jadi Pak dan Ibu
Itu saja sebagai ringkas kami sampaikan tu faham kau si kau madokan. Sebagai itu dia orang rantau banyak pulang sebagai kenangan dia. Jadi tepi danau kata tanah dia masuk ketek-ketek dulu. Ya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan diberikan pencerahan oleh Al-Ustaz kita. Dan acara kita tidak banyak, cuma setelah Ustaz memberikan ceramah, mungkin kita nanti selesai jam 12:04 atau jam 12:10. Kita ambil duduk, kita solat. Sesudah solat, baru itu ada snack bersama, mungkin ada yang disediakan di panitia. Sudah tu pulang lagi. Solat rame-rame. Sudah tu solat, silakan ambil makanan yang disediakan oleh panitia untuk awak bersama. Itu saja. Kalau masyarakat kami dari rantau banyak, ada yang dari Gunung ada dari Jakarta, ada perantau. Dulu ramai berdeka, tapi dengan situasi ekonomi gini, aku akan naknya ada pulang dulu. Kamu banyaknya lain. Tapi ada aja deh, alhamdulillah. Demi cinta kampung, walaupun apa sakit tanya di rantau orang, namanya tetap je celiaknya kampung halamannya. Terima kasih kepada perantau kami dah datang, pulang hari ini, Kemudian nanti kita tahu keadaan. Biasanya satu alal-alal, Pak Tia itu asal-asalnya minta piti je lagi. Baik di sekolah, baik di masjid, minta piti. Kamu nak minta piti banyak ke ibu lagi. Kau di jalan kerja ke titi yang tua. Terserah apa isi sejuta jadi, mau ada 1,000 jadi, terserah pada isi je lagi kok. Kamu jalan ini saja. Pada kau lagi lah. Yang penting lebih biaya awak melaksanakan hari ini, seluruh biaya nak akibatkan dengan mengadakan acara bisa awak tanggulangi dengan hal yang seperti itu. Banyak seketiknya pasti awak akan menyumbang seketik seorang nanti. Itu saja. Kalau panjang lah, ini sama je orang mungkin sama merunggai mah. Merunggai itu apa jadi ibu? Dan menggalagak sambal tu ke dibangkit, 5 minit dia ke dibangkit, baru masuk merunggai itu. 5 minit angkat sekali. Kalau lama-lama merungkai dalam terena, baik. Habis dulu kalau lama-lama tak kau main lah jadinya. Kami kalau dengan Ustaz Ali Zarkan, kau pak siar kau cuma tele-tele lah lama-lama. Betul lah jadi sikit. Itu saja. Nasrul min Allah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sofian Baki Sulaiman atas sambutannya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin yang hadir pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Handus Arizal Chan MAG dari Padang Panjang. Kepada Buya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai pimpinan, pengurus Muhammadiyah dan Aisyah yang oleh Allah ditakdirkan untuk beramal mengayomi Islam sebagai agama kita yakini di Padang Lawe melalui sarana yang diizinkan oleh Allah, Masjid Taqwa Tamadun. Saya berdoa kiranya Bapak dan Ibu semua yang mengurus organisasi yang kita cintai ini di sini selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati, saya banggakan seluruh jamaah yang hadir, baik yang berdomisili di kampung maupun yang pulang kampung, jauh di durian yang di jalan, yang hadir bersama-sama pada kesempatan ini. Kita tidak disebut namo kadang jadi bogala, seluruh seisi masjid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pertama tentu saya berterima kasih dan apresiasi kepada kita semua melalui Pak Joni yang sudah mengundang saya ke sini. Kenapa ya? Banyak tempat-tempat yang mengundang saya, baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Tapi ketika saya diundang oleh yang labelnya Muhammadiyah, kok perasaan ini beda. Saya punya basic pendidikan yang memang qarib, dekat dengan Muhammadiyah. Saya menamatkan perguruan tawalim Padang Panjang. Tapi saya juga alumni asli SMA Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Dan beberapa periode termasuk pengurus PDM Petipus Pulau Koto Kota Padang Panjang. Sehingga kalau dicoba untuk menelusuri yang pernah diamanahkan berjabatan Kemenang di Sumatera Barat, saya tidak tahu persis, tapi saya menduga mungkin satu-satunya kepala kantor Kementerian Agama yang punya KTA Muhammadiyah adalah Ali Darjat. Saya tidak tahu, tapi begitulah adanya. Ada sebagian orang bilang aneh tapi nyata. Agama Kota Padang Panjang, ada tamu dari pusat Jakarta dan kami sambut bersama-sama di kediaman Wali Kota Padang Panjang. Siap asal tamu itu datang, sehingga pas maghrib datang, itu sholat jamaah di Petobo. Apakah itu dari Muhammadiyah, apakah itu dari NU, itu tidak bermasalah. Karena hanya berbicara kemauan dan keinginan serta kesempatan. Kebetulan saya